Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guratan Cerita. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video gedung bekas rumah sakit pada bagian pertama. Dan kali ini Guratan Cerita akan melanjutkan bagian akhir dari cerita tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Daman berteriak ketakutan. Namun, ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sesosok mengerikan merayap di dinding, dan sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya, tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. "Roni!" Teriakan Daman melengking dan memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya suara Daman lenyap tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruang operasi, lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu minta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh dengan barang-barang curian. Daman keluar dari koridor itu. Ia menoleh ke kanan. Arah Daman berpisah dengannya barusan. Tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselempang kamera yang masih merekam. Daman, di mana lu?" Dari kejauhan terdengar suara berangkar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana ia melihat sebuah berangkar yang didorong oleh dua orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas berangkar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Berangkar itu berbelok ke kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar berangkar yang masuk ke dalam kamar mayat. Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga Roni mendobrak pintu itu. Namun tetap tidak bisa. Buru-buru ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu. Kamera yang masih terselempang di dadanya, ia letakkan di lantai. Segera lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. Sial, dicak Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu, tapi ternyata ada tali besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, ia membenturkan tabung itu ke pintu. Akhirnya pintu itu berhasil didobrak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada berangkar-berangkar tua yang berjejer rapi. Roni mengarahkan cahaya senternya ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai berbentuk segi empat seperti lubang septic tank. Ia mendekati lubang itu perlahan-lahan dan hati-hati. Semakin mendekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya satu orang, tapi terdengar banyak suara minta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin sang YouTuber, dan juga Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat
Sambil menangis mereka meminta tolong kepada Roni. Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia hanya akan mengeluarkan Daman dari dalam lubang itu. "Daman, ulu dulu yang naik," teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegang senter. Daman meraih tali. Sekuat tenaga Roni menarik tubuh Daman. Akan tetapi, tali itu seperti ada yang menarik dengan kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak lagi terdengar. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Itu Dokter Arwani. Setelah menongokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali, dan kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba kusut, lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi, sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini, yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Sejenak layar kamera itu mati, lalu menyala kembali, menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut, terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Ia sedang mematut diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswa keperawatan. Hari itu, ia harus tampil menarik karena dia akan melakukan praktek pertamanya di rumah sakit. Setelah merapikan posisi kerudungnya, ia merogoh handphone dari dalam saku baju. Jalan Kabayan. Ia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat praktiknya. Oh iya. Di dekat rumah sakit Budi Bakti. Ia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, ia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Aini sangat bersemangat lantaran ia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga, pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu itu pasti motor Angga. Buru-buru ia meraih tas gendongnya, lalu teriak pamit tanpa menyalami ibunya yang masih sibuk mencuci piring di dapur. "Aini, jangan lupa makan siangnya dibawa," sahut ibunya dari dapur. "Iya Bu, sudah," jawab Aini yang sudah berada di halaman rumah. Gerbang berderit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. "Silakan Nyonya." Lelaki itu menyerahkan sebuah helm warna pink. "Terima kasih." Aini tersenyum manja. Tidak sampai 1 jam mereka tiba di rumah sakit. Di sana mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelepon seseorang. Tidak lama berserang, Aini dan Angga dibawa berkeliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu.
Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu mereka dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat, sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum. Hari pertama bertugas, semua berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore, Aini keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai. Tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Ia duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Sudah hampir setengah jam ia menunggu Angga. Tapi pacarnya tidak kunjung muncul. Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin sepi. Untuk menghilangkan bosan ia bermain game. Namun, tiba-tiba seorang lelaki tua berbadan kurus dan rambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas Aini terkejut. Ia mengelus dada sambil menoleh ke lelaki itu. Tatapan lelaki itu lurus ke depan dan kosong. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang berwarna abu-abu. Aini terheran-heran. Ada apa dengan lelaki tua itu? Apakah dia gila? Pikir Aini. Kakek baik-baik aja? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tatapannya lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilakan si lelaki tua untuk masuk. Perlahan lelaki itu bangkit, lalu berjalan gontai masuk ke dalam ruangan. Kamu mahasiswa praktek kan? Tanya dokter itu. Aini mengangguk. Kenalkan, aku Dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk, ajak dokter itu. Tapi Aini hendak menolak. Sebentar saja kok, ujuk Dokter Arwani. Dengan berat hati, Aini mengiyakannya. Setelah 10 menit, akhirnya ia selesai membantu Dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Kamu pintar ya, kata Dokter Arwani sambil tersenyum. Terima kasih dok, apa saya boleh pulang sekarang? Oh iya silakan, jawab Dokter Arwani. Aini keluar dari ruangan itu lalu duduk kembali di kursi panjang. Selang beberapa menit, muncullah Angga dari kejauhan dan ia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. Ya ampun, lama banget. Aini menampakkan wajah marah. Maaf tadi malah suruh ngehandle pasien lagi, kata Angga. Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayani pasien lagi tuh, keluh Aini. Hah? Serius? Iya sama Dokter Arwani, nih di ruangan ini. Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan, dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendelanya. Ada celah tirai yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang. Banyak sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang tertumpuk di dalam. Aini masih bingung dengan apa yang ia alami kemarin malam. Ia jelas-jelas bertemu membantu Dokter Arwani menangani pasien. Tapi kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gudang kosong? Ia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Nama dokternya siapa tadi kamu bilang? Dokter Arwani, Bu. Bu Hani terdiam sejenak. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Kamu bisa minta dipindahkan ke tempat prakteknya? Tanya Bu Hani. Kayaknya udah gak bisa, Bu.
Emangnya ibu kenal sama dokter Arwani itu? Iya, ibu kenal. Wajah Bu Hani terlihat cemas. Dia siapa, Bu? Setan jahat, Nak. Dulu teman ibu juga pernah diganggu oleh dokter Arwani. Ibu gak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu. Terus bagaimana, Bu? Aini juga tampak ketakutan. Jangan khawatir. Bu Hani beranjak dari kamar anaknya. Ia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Dan di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. Mana dompet kamu? Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari dalam tas lalu menyerahkan pada Bu Hani. Nah, ini ibu selipkan jimat ampuh di dompetmu. Ingat, jangan sampai jimat ini hilang ya. Aini mengangguk saja tanpa bertanya macam-macam. Sementara itu di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat. Di samping Angga, ada dokter Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang, pintu IGD ditabrak paksa sehingga menimbulkan bunyi berdebam. 2 orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. Korban tabrakan, Dok. Tolong segera dibantu. Pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisar 20 tahunan. Masih terlihat sangat muda. Pendarahan parah, Dok, kata Angga. Ini baru pertama kalinya ia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu mengembuskan napas terakhir. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. Dia sudah meninggal. Apa bapak-bapak ini keluarganya? Tanya dokter Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. Bukan, Dok. Jadi tadi wanita ini ikutan balapan liar dan sebelum sampai garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok. Lalu, kalian siapanya? Kami penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit. Pada takut semua. Kalian tahu siapa wanita ini? Tanya dokter. Mereka lagi-lagi menggelengkan kepala. Apakah kalian menemukan KTP wanita ini? Enggak, Dok. Lihat saja. Dia bahkan nggak bawa dompet. Enggak. Tolong bawa dulu ke kamar mayat ya. Baik, Dok. Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas berangkas. Lalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat. Sementara dokter Diong masih berbincang dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. Ya, masuk, sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua. Rambutnya hitam berselang putih. Badannya kurus kering sampai urat-urat di lengannya terlihat menonjol. Sebentar ya, saya kasih penanda dulu mayatnya. Lelaki tua itu tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya? Dia menepuk jidat. Serius, Pak? Timpal Angga. Iya. Oh, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini ya. Saya mau ambil kunci itu dulu. Oke, Pak, jangan lama-lama ya.
Akhirnya Angga ditinggal sendirian di kamar mayat itu. Selang beberapa menit, lelaki tua itu tidak kunjung muncul. Angga mulai gelisah. Ia mundar-mandir di mulut pintu, sesekali mengecek jam tangannya. Ia harus segera ke IGD lagi. "Mas," tanpa Angga duga terdengar suara seorang wanita menyapanya. Ia menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Angga berteriak ketakutan lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah ia menjelaskan apa yang barusan ia lihat pada Dr. Diong. Jelas saja Dr. Diong terkejut mendengar penjelasan Angga. Mereka lalu bergegas menuju kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas berangkar dan tentunya tidak bernyawa. "Ah, kamu mengada-ngada saja," Dr. Diong kesal pada Angga. "Ada apa ya, Dok?" tanya penjaga kamar mayat. "Sumpah, Dok, tadi aku melihat wanita itu hidup lagi," serga Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. "Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor," timpal Dr. Diong. "Hah? Hidup lagi? Kamunya aja kali yang penakut." Penjaga kamar mayat ketawa mendengar perkataan Angga. "Ya sudah, ayo kerja lagi." Dr. Diong beranjak dari sana, sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan tepat di depan rumah sakit ada pedagang nasi goreng. Ia menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. "Sudah lama makan di sini, Bang?" tanya Angga basa-basi. "Wah, sudah belasan tahun, Mas," jawab pedagang nasi goreng sambil sibuk memasak. "Udah lama juga ya, Bang?" "Iya, Mas, saya betah makan di sini." Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan handphonenya. "Bang, nasi gorengnya satu." Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. "Baik, Mbak," kata pedagangnya. Angga terlalu fokus dengan makanan dan handphonenya. Ia tidak sempat menoleh pada wanita itu. "Pedas nggak, Mbak?" "Enggak, Bang, saya nggak suka pedas." Tidak sengaja Angga menoleh ke wanita itu dan ia terkejut. Karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng itu adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga memuntahkan nasi yang belum sempat ia kunyah. Setan! Setan!" Angga panik. Ia tidak melihat keberadaan tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng itu berdiri di hadapan tanpa kepala. "Mau kemana? Bayar dulu, Mas." Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya meminta bayaran. Angga jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Keesokan paginya, ia sudah terbaring di ruang rawat inap. Semenjak kejadian itu, Angga tidak masuk praktek selama 3 hari. Ia masih trauma dengan apa yang ia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktek. "Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker, sayang," kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah. "Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus, tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktek di rumah sakit itu." "Enggak, itu terlalu berbahaya.
Aku yakin rumah sakit itu sarang setan. Gus, jangan sembarangan kalau ngomong, potong Aini. Ya sudah, kamu istirahat aja dulu di rumah. Ingat kata-kataku, jangan menundukkan diri ya, lanjutnya. Di lain waktu giliran Aini yang berjaga malam. Sama seperti Angga, ia juga mengalami kejadian aneh. Malam itu di rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Dan jejak itu berlumpur. Aini lalu mengikutinya. Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar mayat yang pintunya terbuka. Lampu ruangannya mati. Aini menyalakan senter handphonenya. Karena sangat penasaran, ia pun masuk ke dalam kamar mayat. Sambil memanggil Pak Lukman, si penjaga. Pak Lukman, Pak. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kanan ruangan. Dan di sana Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi empat. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat dasarnya dengan bantuan senter handphone. Mungkin lagi ada perbaikan, kata Aini pelan. Namun saat Aini keluar dari kamar mayat terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini tidak jadi beranjak dari sana. Ia perlahan melonggokkan kepala ke dalam lubang tersebut, lalu mengarahkan cahaya senternya kembali. Di dalam lubang, Aini melihat seseorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu, sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. Tolong anak saya. Wanita itu mendongak, menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. Ibu kok ada di situ? Tanya Aini sambil ketakutan. Anak saya, Mbak, tolong anak saya. Tanpa menjawab pertanyaan Aini, ibu itu terus minta tolong. Anak ibu kenapa? Mati. Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia seolah hampir tak bisa berkata apa-apa. Sebentar, saya panggilkan seseorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini ya. Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar ruangan itu. Namun, tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini menjerit minta tolong. Ia tersungkur ke lantai lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Ia menangis sambil minta tolong. Anehnya, tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lagi tua itu. Ikutlah dengan kami, bisik wanita di dalam lubang. Aini masih bisa bertahan. Namun, entah berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya. Berkali-kali lengannya meringsut ke depan mencoba untuk keluar dari lubang. Aini melongok ke dasar lubang. Ia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejari lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Aini rasanya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkeramannya lepas. Beberapa detik kemudian tangan yang satunya lagi ikut lepas. Sebelum Aini jatuh ke dalam lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu Dokter Arwani. Ia tersenyum pada Aini. Tenang nak. Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja sambil menangis ketakutan. Saat sedang berlari di lorong koridor, ia bertemu dengan Pak Lukman si penjaga kamar mayat.
kamar mayat, Aini mengatur pernapasannya. Kenapa? Pak Lukman tampak kebingungan. Ada setan, Pak. Bapak jangan ke sana dulu. Setan di mana? Kamar mayat, Pak. Di kamar mayat. Napas Aini masih terengah-engah. Tenang, Mbak. Di rumah sakit ini nggak ada setan kok. Tanpa memedulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Ia hendak memberitahu para petugas rumah sakit. Di perjalanan, Aini kembali berpapasan dengan seseorang. Kali ini dengan seorang security. Pak Ruslan, tolong Pak, ada setan di kamar mayat. Pak Ruslan tidak terlihat kaget atau panik, ia malah santai saja. Jangan heran Mbak, di rumah sakit ini memang banyak setannya, jawab Pak Ruslan. Yang penting Mbak harus hati-hati saja, yang sopan, dan gak bicara macam-macam. Bapak ini gimana? Malah nakut-nakutin. Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruang IGD. Ada pasien yang sedang berobat. Kali ini, Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Ia mengatur napasnya lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka mendatangi kamar mayat. Anehnya lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan Aini membukanya. Itu semacam buku diary. Aini kenal gaya tulisan itu. Jelas sekali kalau tulisan itu adalah tulisan ibunya sendiri. Ia membaca halaman awal diary tersebut. Bunyinya adalah seperti ini. Dear Diary. Sudah 4 hari aku melihat orang gila mondar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir tapi dia selalu datang lagi. Aini, belum selesai Aini baca, ibunya datang lalu merebut paksa buku catatan itu. Jangan sembarangan baca buku ibu ya, nggak sopan. Ibu Aini marah. Ia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini minta maaf, tidak pernah Aini melihat ibunya semarah itu. Aini heran kenapa ibunya terlihat panik seperti itu. Kalau memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah sebesar itu. Dulu, Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Ia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter yang namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja. Hingga suatu malam, tragedi memilukan itu terjadi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur. Sedangkan Arwani belum pulang dari pekerjaannya. 3 orang lelaki berbadan besar mengendap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para rampok itu membobol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Ia terkejut bukan main. Seorang lelaki yang membawa linggis memukul kepala Arini dengan sangat keras membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangat keras hingga membuatnya tewas seketika.
Untuk lebih memastikannya, lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. Gawat bro, dia tewas. Lucy mukulnya terlalu keras. Ia memarahi rekannya. Terus gimana? Tanya salah satu dari mereka. Biarkan saja, jawab lelaki yang sepertinya menjadi pemimpin di komplotan itu. Lalu bayinya? Biarkan saja, si dokter itu pasti masih di rumah sakit. Setelah merasa mengantongi barang-barang berharga, mereka bergegas pergi meninggalkan Arini yang terpapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis kencang, tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumahnya. 2 jam kemudian, Arwani akhirnya pulang. Ia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu. Dilihatnya jendela kamar terbuka. Arwani mulai curiga lalu buru-buru masuk melalui jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Ia menangis tidak karuan sambil minta tolong. Tidak pernah terlintas dalam benak Arwani kalau ia akan kehilangan istrinya secepat itu. Setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri hingga akhirnya dia menjadi gila. Tidak pernah bekerja kembali. Bayinya tidak terurus, lalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah. Ia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang. Saat muncul kembali di depan rumah Bu Hani, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya lantaran tubuh Arwani sangat dekil. Rambutnya panjang sepunggung juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang ia ingat akan anaknya lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari komplek itu, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Seketika ia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari, Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi ia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, suatu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengencingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani bangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras. Tapi kali ini Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Ia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani, memaksanya untuk bangun. Arwani melenguh dan berontak. Ia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Ia tersungkur dengan sangat keras. Kepalanya membentur batu. Arwani tewas. Ibu tahu kalau di kamar mayat ada lubang. Saat jam istirahat, Aini sengaja menghampiri Bu Ruslah, petugas kebersihan rumah sakit. Mereka berdua duduk di bawah pohon. Saat itu Aini sedang shift pagi. Iya mbak, ada. Memangnya kenapa ya? Itu lubang apa bu? Oh, mbak belum tahu. Aini menggelengkan kepala. Mbak Aini harus tahu ya, katanya sambil melirik ke papan nama Aini. Setiap gedung itu pasti ada penghuninya, sambungnya. Aini mengernyitkan dahi. Ia masih belum paham arah pembicaraan Bu Ruslah. Penghuni bagaimana bu? Bu Ruslah meletakkan sapu lidi dan kali ini ia terlihat serius. Ia bersiap menerangkan sesuatu pada Aini. Nih, kita di dunia ini gak hidup sendirian. Selain manusia ada juga jin dan roh jahat yang selalu berkeliaran. Mereka tidak kasat mata. Siapa tahu sekarang makhluk itu ada di samping Mbak Aini.
Atau bisa jadi malah berkelanjutan di pundakmu, Mbak. Ah, Bu Ruslah, jangan bikin takut dong. Aini meringsut mendekati Bu Ruslah. Menakut juga ya. Terus bagaimana? Tadi terusin ceritanya. Kalau di kampung saya, Mbak, setiap gedung baru itu wajib diruat. Diruat? Aini semakin tidak paham. Iya, diadakan selamatan, biar jin dan roh jahatnya pergi. Nah, kalau di kota besar sebesar apapun, sangat jarang ada acara selamatan. Jadi pasti banyak setannya. Hubungannya sama lubang di kamar mayat itu apa, Bu? Itu lubang setan. Saya sudah lama kerja di sini, Mbak. Jadi, saya tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Dulu di rumah sakit ini pertama kali diresmikan, tiba-tiba muncul lubang itu di kamar mayat. Pihak rumah sakit heran kenapa tiba-tiba ada lubang di sana. Aini terlihat serius. Ia berusaha menyimak penjelasan Bu Ruslah dengan benar-benar. Terus, Bu? Sudah berkali-kali lubang itu ditimbun dan lantainya dibetulkan, tapi keesokan harinya lubang itu mengangguk kembali seperti ada yang menggalinya. Aini mengecek jam tangannya. Masih ada waktu untuk menyimak Bu Ruslah. Nah, pihak rumah sakit akhirnya membayar dukun agar lubang itu bisa ditimbun. Anehnya, tidak ada satu dukun pun yang bisa menimbun lubang itu. Setiap kali timbun pasti besoknya muncul lagi. Kenapa lubang itu bisa ada di rumah sakit ini ya, Bu? Sudah saya bilang kalau lubang itu sarang setan. Yang jelas lubang itu memang bukan lubang sembarangan. Jangan sesekali kamu masuk ke dalam lubang itu. Hampir, Bu. Jadi kamu pernah hampir masuk ke dalam lubang itu? Bu Ruslah terkejut bukan main. Aini mengangguk. Untung kamu bisa selamat. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam lubang itu, wah, jangan harap bisa kembali lagi katanya. Kamu bakalan dijadikan stok makanan untuk para makhluk halus di rumah sakit ini. Gila, stok makanan. Setannya kayak beruang kutub ya. Jangan bercanda, ini serius, Mbak. Iya, Bu, terusin ceritanya. Intinya, jangan macam-macam di rumah sakit ini. Banyak setannya. Bu Ruslah memasang wajah menakutkan. Oh iya, kenal Dokter Arwani? Aini kembali melongok ke jam tangan. Masih ada waktu. Wah, jelas kenal. Dulu dia dokter di sini. Orangnya baik banget. Tapi Bu Ruslah menahan kata-katanya. Tapi kenapa, Bu? Dia sudah jadi salah satu setan penghuni rumah sakit ini. Dia mati. Kenapa? Tanya Aini. Wah, katanya sih dibunuh. Dibunuh? Dibunuh siapa? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Oke deh, Bu, saya masuk kerja lagi ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Aini bangkit dari duduk. Ia lalu meninggalkan Bu Ruslah. Mbak, panggil Bu Ruslah sebelum Aini melangkah lebih jauh. Iya, Bu. Ingat, jangan macam-macam nanti kualat. Aini mengangguk ragu. Ia lalu melanjutkan langkahnya. Sore hari Pak Lukman, si penjaga kamar mayat, sedang sibuk menerangkan prosedur bekerja pada Mamat, seorang karyawan baru. Minggu kemarin salah satu rekan kerja Pak Lukman mengundurkan diri. Alasannya sederhana. Ia tidak kuat diganggu oleh setan di kamar mayat itu. Tenaga penjaga kamar mayat semakin berkurang. Untuk itu Pak Lukman meminta pihak rumah sakit agar merekrut karyawan baru. Mamat ini umurnya masih muda ya, sekitar baru 23 tahun. Dia memperhatikan penjelasan Pak Lukman dengan serius. Selang beberapa menit, seorang mayat korban pembunuhan masuk ke dalam ruangan. Pak Lukman tersenyum lantaran ia bisa mencontohkan tata cara bekerja di kamar mayat pada Mamat secara langsung. Nanti malam kamu yang berjaga di sini ya. Ingat, harus sesuai prosedur, kata Pak Lukman.
setelah selesai mencontohkan cara kerja pada Mamat. "Siap, Pak. Saya harap kamu betah kerja di sini. Intinya jangan jadi penakut. Kalau ada apa-apa, cuekin aja." "Beres, Pak." Mamat tahu menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ada saja gangguan makhluk gaib yang akan dialami. Tapi Mamat bukan pribadi yang penakut. Dia malah suka dengan pekerjaan yang menantang seperti ini. Malamnya, dia berjaga seorang diri. Belum ada mayat lagi yang datang. Semua mayat sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Mamat bersantai di meja kerjanya sambil main game di HP-nya. Tidak lama kemudian, ia ingin buang air kecil. Sialan. Mamat berdecak kesal lantaran malas beranjak di tempat duduknya. Toilet di kamar mayat itu sedang rusak, jadi dia harus menggunakan toilet gedung seberang yang jaraknya cukup jauh. Dengan malas ia berdiri dari duduknya, tapi sesaat sebelum pergi dia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sebuah triplek berbentuk segi empat tergeletak di lantai dan tampak mencurigakan. Mamat mengangkat triplek itu lalu menemukan sebuah lubang misterius. Lubang apa nih? Mamat menyalakan senter HP-nya, mengarahkannya ke dalam lubang. Bodoh amat. Mendingan gua kencing di sini aja, udah kebelet banget. Ia mengencingi lubang misterius itu tanpa tahu kalau itu adalah sarang setan. Setelah puas kencing, tubuhnya bergeli-geli lalu menutup kembali lubang itu dengan triplek. Malam itu, tidak ada apapun yang terjadi pada Mamat. Semua berjalan baik-baik saja hingga jam tugasnya selesai. Tapi tunggu dulu. Setelah Mamat kencing di dalam lubang itu, besoknya ia tidak terlihat bekerja lagi. Kabarnya Mamat sakit parah. Penyakitnya aneh, mungkin tidak pernah dialami oleh manusia di belahan dunia manapun. Bayangkan saja, kelamin Mamat bengkak sebesar buah semangka. Semua orang yakin kalau Mamat ini pasti diguna-guna atau bisa jadi kualat. 2 hari kemudian, ia tewas dengan mengenaskan. Kelaminnya pecah. Darah bercampur nanah membanjiri tempat tidurnya. Tidak sampai di situ, akibat perbuatan Mamat, semua makhluk di rumah sakit itu marah besar. Banyak petugas rumah sakit yang kesurupan. Pasien satu persatu mati secara tiba-tiba. "Kita harus segera pergi dari rumah sakit ini, sayang." "Enggak, kita harus selesaikan tugas ini." Aini jelas menolak. "Ada yang gak beres di rumah sakit ini. Banyak kematian yang gak wajar. Aku harus cari tahu," sambung Aini. Saat jam istirahat, mereka berdua duduk di kursi panjang di depan ruang rawat inap. Kebetulan, malam itu Angga dan Aini sedang shift malam. "Sayang, dengarkan aku. Kita ini cuma mahasiswa yang lagi tugas praktek. Jadi jangan sesekali ambil resiko buat ngelakuin hal yang bukan tugas kita." Angga menatap wajah pacarnya. "Bagiku ini bukan hanya sekedar tugas kuliah, tapi ini juga tentang nyawa manusia." Aini tetap keras kepala. Angga menyerah, ia mengembuskan napas berat lalu tertunduk. "Kamu jangan khawatir, kita pasti baik-baik saja kok." Aini menyentuh pundak Angga. Dokter, tolong suami saya, Dok." Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita di dalam ruang rawat inap. Aini dan Angga buru-buru masuk ke ruangan itu untuk memeriksa. Di dalam sana, seorang lelaki parubaya sedang kejang-kejang, matanya melotot ke atas. Tubuhnya kaku dan bergetar. Istrinya panik sambil menangis. "Dok, anak saya juga." Belum selesai sang dokter memeriksa pasien, sudah ada lagi yang kejang-kejang.
Angga, tolong panggilkan dokter lainnya ya, pinta dokter pada Angga. Dok, tolong ibu saya juga. Dok, ini kenapa? 3 pasien kejang-kejang secara misterius. Dok, tolong bapak saya juga. Semakin lama semua pasien yang sedang dirawat ruangan itu mengalami kejang-kejang. Hanya ada 7 dokter dan beberapa orang perawat yang bertugas malam itu. Mereka semua kewalahan menangani pasien. Selang beberapa menit, tidak ada satu pasien pun yang selamat. Ada 25 pasien di sana dan semuanya mati. Ruang rawat inap seketika mencekam. Tangis kerabat pasien memenuhi ruangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga mereka meninggal secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu saja. Angga yang tadi disuruh untuk memanggilkan dokter malah tidak muncul lagi. Aini panik. Ia coba menghubungi Angga tapi tidak diangkat. Sudah Aini cari ke semua ruangan rumah sakit tapi tidak ada. Seketika Aini teringat pada lubang di dalam kamar mayat. Ia segera lari ke sana dan anehnya lubang itu pun menghilang. Lubangnya kemana, Pak? Lubang apa? Pak Lukman malah balik tanya. Lubang di kamar mayat ini, masa Bapak nggak tahu? Wajah Pak Lukman terlihat ketakutan. Di mana, Pak? Bentak Aini. Saya nggak tahu. Pak Lukman malah melepas bajunya lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Jangan tanya saya. Mulai malam ini saya berhenti bekerja. Pak Lukman pergi begitu saja dari hadapan Aini. Pak, tunggu Pak. Aini meraih lengan Pak Lukman. Bapak tahu di mana Angga? Pak Lukman tertunduk. Pak, apa yang terjadi sama dia, Pak? Tanpa menjawab pertanyaan Aini, Pak Lukman mengibaskan genggaman wanita itu dan lari ketakutan. Tidak seperti biasanya, Pak Lukman yang terkenal pemberani sekarang malah seperti anak kecil yang ketakutan. Entah apa yang dilihat Pak Lukman dan kenapa lubang itu hilang. Aini tidak menyelesaikan pekerjaannya. Ia langsung bergegas pulang menuju rumah Angga. Tengah malam, ia menggedor pintu rumah pacarnya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu tenang dulu, jangan panik. Siapa tahu Angga pergi sama temannya. Ujar bapaknya Angga. Gak mungkin Pak, soalnya dia lagi kerja sama aku, bantah Aini. Iya Pak, lebih baik kita lapor polisi saja, saran ibunya Angga dengan wajah cemas. Malam itu, mereka melapor ke polisi. 2 minggu kemudian, Aini mendapatkan kabar kalau rumah sakit tempatnya praktek ditutup secara mendadak lantaran semakin banyak pasien yang mati mendadak. Sementara itu, polisi belum juga menemukan Angga. Aini semakin yakin kalau Angga diculik oleh setan di rumah sakit itu. Tapi kenapa harus Angga? Apa yang sudah ia perbuat? Aini tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia adalah Pak Lukman. Aini curiga karena dia terlihat ketakutan saat Aini menanyakan keberadaan Angga. Pak Lukman pasti tahu persis apa yang terjadi. Setelah mencari tahu alamat rumahnya melalui rekan kerjanya Pak Lukman, Aini lalu langsung berangkat ke sana. Ternyata Pak Lukman tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan kumuh. Aini tidak ke sana seorang diri. Ia membawa 2 orang teman lelakinya dengan maksud untuk mengancam Pak Lukman agar mau menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Tunggu dulu Pak. Baru saja Pak Lukman membuka pintu, ia langsung menutupnya kembali karena melihat Aini di luar. 2 orang teman Aini menendang pintu kontrakan Pak Lukman. Apa-apaan ini? Jelas Pak Lukman marah. Pak, kami bisa lapor polisi kalau Bapak tidak mau jujur.
bentak Aini. Jujur apa lagi? Malam itu Pak, apa yang Bapak lihat? Kemana Angga? Saya nggak tahu dan saya nggak lihat apapun. Aini melirik dua orang kawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau replika lalu menjodorkannya ke leher Pak Lukman. Baik, akan saya ceritakan. Ampun, jangan bunuh saya. Lelaki tua itu ketakutan. Oke, silakan cerita Pak. Kami hanya butuh informasi dari Bapak saja. Pak Lukman memasang wajah kesal. Ia merapikan kerah bajunya. Pacarmu itu, ia membuka pembicaraan sambil menunjuk Aini. Dia memang digondol setan, sambungnya. Kenapa harus dia Pak? Karena dia berani melawan penghuni rumah sakit. Saya lihat malam itu Angga melempar kemenyan dan jimat ke dalam lubang. Lalu, tanya Aini. Saya melihat dia ditarik oleh sebuah tangan berwarna hitam legam, lalu diseret masuk ke dalam lubang itu. Lubang tersebut kemudian mengeluarkan asap kental dan menghilang begitu saja. Saya sangat ketakutan dan enggak sanggup lagi kerja di sana. Pak Lukman tertunduk. Kenapa Bapak nggak mau cerita ke saya dari awal? Aini marah. Pak Mali, orang bilang kalau melihat setan nggak boleh diceritakan ke orang lain. Sudah, hanya itu yang saya lihat. Sekarang, tolong pergi dari kontrakan saya. Belakangan ini, Aini selalu bermimpi didatangi sosok lelaki yang bernama Arwani. Anehnya ia bukan hanya melihat dokter Arwani dalam mimpi itu, tapi juga ibunya. Aini yakin kalau mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur, tapi merupakan sebuah petunjuk. Lagi pula, dokter Arwani pernah menyelamatkannya dari lubang setan itu. Siapa tahu dokter itu juga bisa membantu Aini menemukan Angga. Bu, Aini mau tanya. Aini membuka obrolan. Ia dan ibunya sedang memasak di dapur. Iya nak. Oh iya, si Angga sudah ketemu? Belum Bu. Justru itu aku mau tanya. Apakah ibu kenal sama dokter Arwani? Bu Hani yang dari tadi sibuk memotong bawang merah tiba-tiba berhenti. Ia mengembuskan napas berat seperti ingin mengatakan sesuatu. Pisau yang ia pegang diletakkan di atas meja. Ia lalu menyentuh pundak Aini dan menatapnya. Mungkin ini saatnya kamu tahu yang sebenarnya. Bu Hani menceritakan semuanya tentang ibu dan ayah kandungnya Aini. Selama ini yang Aini tahu ayahnya sudah meninggal dari sejak ia kecil. Awalnya Aini tidak percaya kalau dokter Arwani adalah ayah kandungnya. Akan tetapi Bu Hani menunjukkan sebuah berkat yang tidak lain adalah kartu keluarga milik dokter Arwani. Di sana juga tertulis nama Aini. Selain itu, ia juga menunjukkan foto-foto lawas keluarga dokter Arwani. Melihat bukti-bukti itu, tangis Aini pecah. Ia pergi dari hadapan Bu Hani. Segera Aini menyalakan mesin motor, lalu tancap gas menuju rumah sakit yang sudah ditutup. Bu Hani tidak sempat mengejar. Ia hanya bisa berteriak memanggil Aini yang kian menjauh. Aini tidak mempedulikan Bu Hani. Ia tetap melaju dengan sepeda motornya sambil terisak menangis. Setibanya di rumah sakit, ia bertemu dengan Bu Ruslah yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Kamu mau kemana Mbak? Cari Angga Bu. Belum ketemu juga ya? Dahi Bu Ruslah berkerut. Belum Bu. Bu Ruslah tertunduk, ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Begini, mungkin saya bisa bantu. Serius Bu? Bu Ruslah mengangguk. Saya yakin Angga diculik setan rumah sakit ini. Lanjutnya. Terus sekarang saya harus bagaimana Bu? Ikut saya ke rumah. Suami saya seorang dukun, dia pasti bisa bantu masalahmu. Tanpa
Tanpa menolak, Aini langsung pergi bersama Bu Ruslah. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1,5 jam dari rumah sakit. Sempat 3 kali terjebak macet, Aini akhirnya sampai di rumah Bu Ruslah. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari telipek dan lantainya sudah banyak yang pecah. "Nah, Mbak, ini rumah saya. Maaf berantakan." "Ah, nggak apa-apa, Bu. Suami Ibu di mana ya?" "Oh, dia di kamar. Mari sini, Mbak." Bu Ruslah menarik lengan Aini untuk masuk ke dalam kamar. Aini sempat terkejut melihat kondisi suami Bu Ruslah. Lelaki itu terbaring di atas kasur butut dengan keadaan tanpa tangan dan kaki. Ternyata suami Bu Ruslah itu cacat. Sebisa mungkin Aini berusaha menyembunyikan kalau dia terkejut. "Ayah, ini ada tamu yang mau ketemu," sapa Bu Ruslah dengan ramah pada suaminya. Ia membantu suaminya untuk bangun. Tubuh itu ia sandarkan pada dinding triplek. Suasana kamar semakin pengap dan panas. Bu Ruslah menyadari itu, lalu ia membuka jendela kamar agar Aini tidak kepanasan. "Mohon maaf ya Mbak, rumah saya memang panas." "Oh, nggak apa-apa Bu. Kenalkan, ini Pak Sidik, suami saya. Dia sudah biasa bantu orang, Mbak. Suami saya ini walaupun cacat, tapi punya kekuatan gaib." Aini mengangguk. Apa salahnya dicoba? "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu?" Bu Ruslah menjelaskan apa yang sedang terjadi pada pacarnya Aini. Sesekali Pak Sidik mengganggu. "Pacarmu itu masih hidup, tapi sekarang ada di alam jin. Dia masuk ke lubang setan, Pak," potong Aini. "Yaitu pintu masuk ke alam jin. Tapi kamu tenang saja, dia masih bisa diselamatkan. Ruslah, tolong ambilkan kembang dan 5 buah sarung di dalam lemari. Ini ya." Tanpa dibacakan mantra apapun, lelaki itu menyuruh istrinya untuk menyerahkan kembang itu pada Aini. "Nanti malam, kau taburkan kembang ini di kamar mayat." Aini menerima kembang yang dibungkus dengan plastik transparan. Pak Sidik lalu menyuruh istrinya untuk menjobek-nyobek kain sarung itu dan menguntainya menjadi tali. Setelah lubang itu terlihat, "Kau masukkan tali ini ke dalam lubang. Tarik sekuat tenaga. Nanti bisa dibantu Ruslah." "Baik Pak," kata Aini menurut saja. Setelah selesai, Aini pamit. Ia menyerahkan uang 200.000, tapi ditolak. Pak Sidik bilang, kalau Angga sudah berhasil ditemukan, baru Aini boleh memberinya imbalan. 4:12 malam. Aini dan Bu Ruslah mengendap masuk ke halaman rumah sakit dengan membawa kembang 7 rupa dan tali yang terbuat dari kain sarung. Mereka berhasil mencungkil pintu kamar mayat, lalu sesaat kemudian menaburkan kembang 7 rupa. Tidak ada mantra yang Aini baca. Ajaibnya, setelah selesai tabur bunga, mereka melihat di lantai di hadapannya bergerak sendiri seperti genangan air dan perlahan membentuk lubang segi 4. Bu Ruslah dan Aini segera memasukkan kain itu ke dalam lubang. Beberapa saat kemudian, tali itu kencang seperti ada yang menariknya dari dasar lubang. "Tarik yang kuat Mbak," pinta Bu Ruslah. Ia berada di posisi paling depan dekat dengan lubang. Aini berteriak mengeluarkan semua kemampuannya. Namun tarikan dari dalam lubang terlalu kuat membuat Bu Ruslah tersungkur dan masuk ke dalam lubang. "Bu Ruslah!" teriak Aini. Keringat membasahi wajah Aini. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Aini menarik tali itu. Kedua kakinya sempoyongan. Lalu ia juga terseret dan masuk ke dalam lubang. Tidak sampai di dasar lubang, tubuh Aini tersentak. Kakinya seperti berpijak pada pundak seseorang. "Bertahanlah nak." Itu suara Dokter Arwani. Ia berdiri sambil meringis menahan tubuh Aini. Di sekeliling Dokter Arwani banyak makhluk-makhluk aneh menyeramkan.
Mereka bertaring dan berambut gondrong acak-acakan. Jelas makhluk-makhluk itu adalah setan jahat penghuni rumah sakit. Wajah Arwani diraba-raba oleh makhluk di dalam lubang. Kuku mereka hitam dan panjang. "Ayah," desis Aini sambil memandangi dokter Arwani yang kesulitan menopang tubuhnya. Aini menangis ketakutan. "Aku takut ya," kata Aini. Air matanya menetes jatuh ke pipi dokter Arwani. Aini menggapai-gapai permukaan lantai tapi tidak bisa. Jaraknya jauh. Ia tidak sanggup meraihnya. Dokter Arwani pun tidak bisa mendorong anaknya keluar sebab tubuhnya digerayangi oleh makhluk mengerikan di dalam lubang itu. Sesaat kemudian terdengar suara rauman dari dalam lubang, membuat Aini menjerit ketakutan. Hanya bertahan 10 menit, tubuh dokter Arwani perlahan terjerembab ke dalam lubang seperti dilahap lumpur hidup. Aini pun kian masuk ke dalam. Untungnya saat Aini sudah putus harapan, saat lengan kanannya menggapai-gapai sembarang arah, ada seseorang dari atas lubang yang mencekram lengan Aini. Dia adalah ibu angkatnya sendiri, Bu Hani. Dari awal Bu Hani sudah curiga kalau anaknya pasti pergi ke gedung bekas rumah sakit yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja. Jadi saat tahu anaknya tidak kunjung pulang, ia memberanikan diri masuk ke dalam rumah sakit. Bu Hani sempat menelusuri beberapa ruangan hingga akhirnya ia melihat sebuah cahaya senter yang menyala di kamar mayat. Aini berhasil ditarik dari dalam lubang. Tapi Bu Ruslah tidak selamat. Sambil menangis, Aini dipaksa keluar dari kamar mayat. Ia sudah mencoba berontak dan ingin kembali ke lubang itu untuk menyelamatkan Bu Ruslah. Namun tenaganya sudah habis. Mereka berdua berhasil keluar dari sana. Setelah mereka pergi, pintu kamar mayat tertutup sendiri dengan keras, seperti ada yang membanting daun pintunya. Senter masih menyala, tergeletak begitu saja di lantai. Lubang menganggak, mengeluarkan suara raungan. Di dalamnya gelap gulita. Raungan itu semakin lama semakin terdengar seperti tangisan manusia. Bukan. Tentunya bukan hanya tangisan satu orang saja, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Mereka seperti sedang disiksa, dipukuli dengan batu, atau mungkin saja diguyur dengan timah mendidih. Lubang itu tidak berujung. Semakin masuk ke dalam semakin pengap. Bau amis menyengat, membuat siapapun yang menciumnya akan muntah. Semakin ke dalam, semakin terdengar suara manusia meminta ampun. Ada yang memohon minta dikembalikan ke dunia dan berjanji akan berbuat baik. Ada yang memohon meminta diberi kesempatan untuk hidup kembali dan berjanji tidak akan mencurangi orang lain. Lubang itu apa sebenarnya? Semakin masuk ke dalam, ada sebuah cahaya temaram. Samar terlihat melayang ribuan kapas yang digulung kecil-kecil. Dapat dijumpai juga berlembar-lembar kain putih. Jas pria, gaun wanita, butiran abu, melayang perlahan seperti sedang berada di dalam ruang nol gravitasi. Apa kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang lubang ini? Baiklah, 30 meter dari gumpalan kapas, terlihat ribuan tangan menggapai-gapai meminta tolong. Tapi tidak akan ada yang bisa menolong mereka, termasuk kalian. Dari kedalaman yang sudah tidak terukur lagi, sayup terdengar suara rintihan ribuan manusia. Sekarang, dengarkan baik-baik. Runcingkan telinga kalian dan dengarkanlah rintihan itu. Tolong kami. Lubang tersebut lalu tertutup perlahan. Cahaya senter padam seketika. Keesokan harinya, saat Aini dan keluarga Angga membawa polisi, lubangnya sudah menghilang entah kemana. Orang-orang yang menghilang tidak pernah ditemukan lagi dan dianggap sudah meninggal.
Keluarga Angga mengikhlaskan kepergian anaknya, sedangkan Pak Sidik, dukun itu, menderita seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari perdukunan. Para pelanggannya satu persatu meninggalkan Pak Sidik. Ia lalu mati kelaparan di dalam kontrakannya. Beberapa tahun berikutnya, layar kamera Udin mati. Dokter Arwani melangkah keluar ruangan. Ia terus berjalan ke lobi rumah sakit. Di depan lobi ada Angga dan Bu Ruslah duduk di kursi roda sambil mendongak ke langit malam. Terkadang mereka berdua seperti anak kecil, berjalan ke sana kemari dengan kursi rodanya. Tidak jarang sampai ada manusia yang memergoki dua kursi roda yang berjalan sendiri. Dokter Arwani menoleh ke arah kamar mayat. Ada suara teriakan dari sana. Tidak ada yang bisa ia perbuat. Di rumah sakit itu, Dokter Arwani hanyalah makhluk halus kasta rendah yang tidak punya kuasa apapun. Semenjak lubang itu dikancing, para setan di rumah sakit menjadi semakin buas. Hanya orang bodoh yang berani masuk ke rumah sakit itu tengah malam. Sementara di malam yang sama, Aini terbangun tengah malam. Ia menoleh keranjang bayi di sebelahnya. Bayi itu menangis. Aini lalu membangunkan suaminya, bukan untuk minta dibantu mengganti popok. Tapi Aini hanya ingin ditemani saja. Sekarang ia menjadi sangat penakut. "Mas Dipa, Mas, bangun Mas." Aini mengguncangkan tubuh suaminya. "Iya Ma, kenapa?" "Temani aku, ganti popok." "Iya Mas." Dengan wajah sangat mengantuk, Dipa bangun lalu sambil duduk setengah terpejam di atas tempat tidurnya. Aini dengan cekatan mengganti popok anaknya. Setelah selesai ia kembali ke tempat tidurnya. Dipa memeluk tubuh Aini dari belakang. Yang dipeluk tidak membalikan badan. Kedua mata Aini masih terbelalak. Ia baru saja bermimpi didatangi oleh Dokter Arwani. Selang beberapa menit, ia tak kunjung bisa tidur. Terdengar suara keranjang bayi berderit seperti ada yang mengayunkannya. Aini bangun. Samar-samar ia melihat sosok lelaki yang sedang bermain dengan anaknya. Aini memencikan mata. Itu jelas sosok ayahnya sendiri. Dokter Arwani. Dia ada di dalam kamar Aini. Itulah akhir dari video bagian terakhir dari cerita saya kali ini. Saya Kang Rudi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.